Kita lanjutkan materi kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita bicara tentang penyusunan kalimat. Sebelumnya, kita perhatikan satuan bahasa. Satuan bahasa dimulai dengan kata, frase, klausa, kalimat, kemudian paragraf, dan wacana. Kata, makna lugas, makna apa adanya dari sebuah kata. Sedangkan frase, satuan bahasa yang terdiri dari dua kata, tetapi memiliki satu pengertian dan biasanya menduduki salah satu unsur kalimat, apakah sebagai subjek atau predikat atau objek. Berikutnya adalah klausa. Klausa satuan bahasa yang memiliki unsur predikat, ada subjek dan ada predikat. Nah, kemudian kali ini kita bicara tentang kalimat. Kalimat memiliki subjek, predikat, terkadang bisa ditambahi, dilengkapi dengan objek dan keterangan. Nah, bedanya klausa dengan kalimat yang paling penting adalah bahwa klausa itu subjek, predikat, dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Tetapi kalau kalimat, namanya satu kalimat, bisa hanya memiliki subjek, predikat, tetapi dia harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau kalimat subjek, predikat, kemudian ditambah objek keterangan, itu berarti sudah masuk ke kalimat lengkap. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bicara beberapa cara untuk mengembangkan kalimat. Nah, persoalan kita sekarang, bagaimana menyusun kalimat dan paragraf yang memenuhi persyaratan sebagai sebuah karangan ilmiah. Yang ciri-cirinya sudah pernah disinggung di pertemuan yang lalu, bahwa kalimat ilmiah itu lugas, jelas, dan nalar. Bagaimana mewujudkan kalimat ilmiah yang lugas? Yang pertama adalah kalimat yang kita buat adalah apa adanya, tidak berbelit-belit atau berbunga-bunga. Kemudian hemat kata. Nah, hemat kata ditanggalkan tidak mengganggu makna. Contohnya tanggal, dari, daripada, kemudian kata penanda jamak sekaligus, dan kata hipernimi. Kemudian kalimat lugas bisa kita wujudkan dengan tidak bermakna kias atau idiomatis. Kemudian tidak ambigu, bernalar, masuk akal, dan bisa diterima logika. Sekarang kita perhatikan kalimat lugas apa adanya, tidak berbelit-belit dan berbunga-bunga. Nah, ini ada contoh Bu Menteri datang dengan mengenakan baju kebaya berwarna merah. Beliau banyak memelihara binatang yang bentuknya seperti binatang kecil. Sebelum matahari bersinar terang di ufuk timur, para pedagang telah berangkat ke pasar. Nah, kita perbaiki kalimat ini sehingga menjadi kalimat apa adanya. Bu Menteri datang berkebaya merah. Jadi tidak perlu kita tuliskan mengenakan baju, karena kalau kita katakan berkebaya berarti itu artinya sudah menggunakan baju, mengenakan baju kebaya. Kemudian beliau banyak memelihara binatang yang bentuknya seperti binatang kecil. Ya, kita bisa ubah, beliau banyak memelihara kucing. Sebelum matahari bersinar terang di ufuk timur, para pedagang telah berangkat ke pasar. Nah, ini mungkin untuk kalimat atau karya wacana atau karya yang non ilmiah, mungkin kalimat ini cukup bagus ya. Tetapi untuk kalimat ilmiah ini bukan makna yang apa adanya, terlalu berlebih-lebihan atau terlalu berbunga-bunga. Sehingga kita bisa mengganti kalimat ini menjadi pagi-pagi sekali para pedagang itu telah berangkat ke pasar. Kemudian ini satu contoh, sejak kecil kami selalu mengalami penderitaan. Nah, ini gimana ini diubah menjadi kalimat apa ada. Berikutnya kita perhatikan untuk mewujudkan kalimat ilmiah yang lugas, yaitu hemat kata. Ditanggalkan tidak mengganggu makna. Jadi kalau kita hapus tidak akan mempengaruhi makna. Contohnya penggunaan kata tanggal, dari, daripada, kata penanda jamak sekaligus, dan kata hipernimi. Kita lihat contohnya yang pertama, ujian susulan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 14 bulan Juni tahun 2020. Nah, kalimat ini bisa kita sederhanakan atau penggunaan katanya kita hemat, kita kurangi. Kita bisa menghilangkan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sehingga kalimat ini bisa kita ubah menjadi ujian susulan akan diadakan pada Senin
14 Juni 2020. Kemudian contoh yang lain, pidato daripada presiden akan disiarkan ulang nanti malam. Nah, ini kita ubah, kata daripadanya kita buang saja biar hemat kata. Pidato presiden akan disiarkan ulang nanti malam. Banyak pohon-pohon bertumbangan ketika terjadi angin ribut semalam. Nah, ini kita perhatikan banyak pohon-pohon ini sudah menggunakan kata jamak sekaligus. Banyak itu ya menyatakan banyak ya. Pohon-pohon juga menyatakan banyak. Jadi ini bisa kita ubah kalimatnya menjadi banyak pohon bertumbangan ketika terjadi angin ribut semalam. Jadi pohon-pohonnya tidak perlu diulang, banyak pohon. Atau bisa kita ganti, banyaknya kita buang menjadi pohon-pohon bertumbangan ketika terjadi angin ribut semalam. Kemudian contoh yang lain adalah sayuran diangkut ke kota dengan menggunakan kendaraan truk. Nah, ini kendaraan ini termasuk hipernimi untuk jenis kendaraan. Sehingga kita bisa hilangkan sayuran diangkut ke kota dengan menggunakan truk. Nah, truk. Tetapi kita tidak bisa membuang truk. Sayuran diangkat ke kota dan menggunakan kendaraan, kan tidak jelas kendaraannya apa. Jadi yang benar ya yang kita buang adalah kendaraannya, kata kendaraan. Sayuran diangkut ke kota dengan menggunakan truk. Untuk mewujudkan kalimat ilmiah yang lugas, jelas dan nalar, kita tidak menggunakan kata-kata atau frase-frase yang bermakna kias atau idiomatis. Kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, sebelum menjadi sasaran amukan massa, pencopet itu telah diamankan polisi. Nah, kata diamankan di sini adalah kias ya atau idiomatik. Sehingga untuk kalimat ilmiah kata diamankan kita ganti dengan kata yang lugas, kata apa adanya. Sebelum menjadi sasaran amukan massa, pencopet itu telah diselamatkan polisi ya. Jadi kita ganti kata diamankan menjadi diselamatkan. Kemudian sehabis sakit wajahnya seperti bulan kesiangan ya. Wajahnya seperti bulan kesiangan ini adalah pilihan kata atau frase yang kias atau idiomatik. Kita bisa mengganti sehabis sakit wajahnya sangat pucat. Kemudian harga beras sudah mencekik leher, tetapi para pejabat mengatakan masih terjangkau oleh rakyat kecil. Nah, mencekik leher adalah frase yang kias, sehingga kita bisa menggantinya dengan sangat mahal. Harga beras sudah sangat mahal, tetapi para pejabat mengatakan masih terjangkau oleh rakyat kecil. Nah, ini kalimat-kalimat yang sudah kita perbaiki itu adalah kalimat yang sesuai digunakan untuk kalimat ilmiah. Nah, kalimat-kalimat yang menggunakan idiomatis, ini cocok digunakan untuk karangan-karangan berjenis ragam sastra. Kalimat ilmiah harus bebas dari ketaksaan atau keambiguan. Jadi kalimat ilmiah itu tidak ambigu. Kita lihat contohnya. Nah, kita perhatikan kalimat ini. Nah, ini bisa multitafsir ya. Jadi mengandung keambiguan. Kita bisa memaknai kalimat ini bahwa lurah itu baru diangkat. Atau kita juga bisa memaknai lurah itu baru menikah lagi. Keambiguan kalimat ini kita atasi dengan cara merevisi kalimat ini menjadi yang pertama adalah istri lurah yang baru diangkat itu cantik sekali. Maka ini maknanya adalah lurah itu baru diangkat. Sedangkan kalimat yang kedua, istri lurah yang baru dinikahi itu cantik sekali, ini maknanya bahwa lurah itu baru menikah. Ikan mas menyusui anaknya ya, ini secara ilmiah tidak masuk akal ya, karena ikan itu tidak menyusui. Kemudian permukaan tanah di Jakarta semakin turun karena penyedotan air tanah tanpa izin. Nah, ini juga tidak bisa diterima nalar karena apa hubungan permukaan tanah yang turun dengan air tanah, penyedotan air tanah tanpa izin. Nah, ini berarti kalau penyedotan air tanahnya memiliki izin, berarti permukaan tanah tidak akan turun. Nah, ini kan salah secara nalar ya.
Kemudian saat matahari terbit dari barat, mereka bergegas berangkat sekolah. Nah, ini secara nalar atau secara ilmiah, matahari itu terbit dari timur. Nah, ini kesalahan secara tidak masuk akal ya. Selain karena kesalahan fakta empiris atau kebenaran ilmiah, salah nalar itu biasanya bersumber dari kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan dalam menarik kesimpulan umum atau induktif, atau menarik kesimpulan khusus atau deduktif, menarik persamaan atau analogi, dan memberikan argumen. Kesimpulan umum atau induktif ditarik berdasarkan fakta-fakta khusus. Contohnya, ikan bernapas dengan insang adalah kesimpulan yang sah dan benar ya. Namun dalam masyarakat sering kita dengar atau kita baca ada kesimpulan yang salah karena ditarik dari fakta-fakta khusus yang tidak cukup atau tidak memadai. Seperti contohnya orang Indonesia itu malas. Ya, ini kan apakah semua orang Indonesia malas? Begitu juga dengan ini, orang Cina suka menyuap pejabat. Sopir angkot lebih suka berdamai dengan polisi daripada ditilang. Nah, ini tidak cukup bukti atau tidak memadai untuk bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Kemudian sumber kesalahan nalar yang lain adalah deduktif. Deduktif adalah kebalikan dari induktif. Kalau induktif mengambil kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus, sedangkan deduktif mengambil kesimpulan khusus dari fakta-fakta yang umum. Nah, kita lihat fakta umum, sebuah ikan bernapas dengan insang. Kemudian cakalang adalah seekor ikan. Maka kesimpulan cakalang bernapas dengan insang. Kemudian contoh yang lain, semua ikan dapat berenang. Ini pernyataan umumnya. Pernyataan khususnya buaya dapat berenang. Kemudian kesimpulannya buaya adalah sejenis ikan. Nah, ini kan salah pengambilan kesimpulannya. Bukan berarti buaya adalah sejenis ikan, walaupun buaya itu dapat berenang. Kemudian sumber kesalahan nalar yang lain adalah pengambilan analogi atau persamaan. Contohnya, hidup ini bagai orang mampir di warung. Begitu kebutuhannya terpenuhi, ia segera meninggalkan warung itu. Ya, ini menyamakan kehidupan dengan warung itu kan tidak tepat ya, salah nalar. Kemudian kesalahan nalar yang lain bisa diakibatkan karena argumentasi. Argumentasinya tidak mengenai pokok masalah, sama dengan pokok masalah atau alasan personal, bukan ahli atau a priori. Kemudian sumber kesalahan nalar yang lain adalah argumennya, argumentasi. Contohnya, kalau Anda senang memancing, tentu Anda akan senang tinggal di daerah ini karena tanahnya subur, udara sejuk, dan alamnya indah. Nah, ini argumennya salah ya. Kalau Anda senang memancing, tidak ada hubungannya dengan tanah subur, udara sejuk, dan alamnya yang indah. Harusnya kalau Anda senang memancing, tentu Anda akan senang tinggal di daerah ini karena rawa-rawa dan sungainya banyak ikannya ya. Ini argumennya yang sesuai dengan nalar. Kemudian kesalahan argumen bisa jadi tidak mengenai pokok masalah. Contohnya, kita boleh melakukan korupsi karena banyak pejabat juga melakukannya. Ya, ini seharusnya korupsi itu ya tetap tidak dilakukan walaupun kita lihat banyak pejabat yang melakukannya. Kemudian sama dengan pokok masalah. Saya senang memelihara burung karena saya memang menyukainya. Ya, ini senang dan suka. Ya, ini kan sama dengan pokok masalahnya. Saya tidak ingat sama sekali dengan janji itu karena saya memang lupa. Ya, ini tidak ingat kan sama dengan lupa. Nah, kemudian dengan alasan personal, nah ini juga bisa membuat kita menjadi salah nalar. Usulan kenaikannya untuk menjadi guru besar ditolak karena usianya yang terlalu muda ya. Jadi ini tidak bisa dibenarkan. Dia tidak pantas menjadi anggota DPR karena istrinya ada 3 orang. Ya, ini alasan personal, jangan sampai membuat suatu kalimat menjadi salah nalar ya. Kemudian kesalahan nalar akibat argumentasi yang tidak pas, misalnya karena bukan ahlinya. Contohnya kemarin masalah virus yang ditanggapi oleh dokter hewan. Nah, ini kan bukan ahlinya. Kemudian yang berikutnya adalah a priori. Ya, a priori itu maksudnya kita sudah mempunyai anggapan atau pendapat sebelum melihat, menyelidiki atau mengetahui akan keadaan yang sebenarnya. Ya, ini tidak boleh ya, sehingga bisa memberikan kesimpulan yang salah nalar.